Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mataka laka wa mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mataka laka wa mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberinya kesempatan untuk bertemu meski bukan bertatap muka secara langsung. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasa, Ibu akan bertanya kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar meskipun pada masa pandemi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kalau minggu lalu kita membahas tentang salah satu rukun iman, ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu lalu? Benar sekali, materi tentang iman kepada malaikat Allah. Untuk pertemuan ini di kelas 10 semester 2 ini kita akan bertemu materi baru lagi, yaitu kalau minggu kemarin membahas tentang rukun iman, hari ini kita akan membahas salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang terakhir. Pasti tahu kan rukun Islam yang terakhir itu apa? Rukun Islam yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Nah, judul materi kita pada hari ini adalah hikmah ibadah haji dalam kehidupan. Seperti video yang Ibu tampilkan di awal tadi, ibadah haji itu dilaksanakan di Baitullah atau Mekah. Ibadah haji merupakan penyempurna kita sebagai seorang muslim atau seorang Islam, seorang yang beragama Islam. Karena ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Dapat kalian lihat bagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun kompetensi dasar untuk materi pada hari ini adalah menganalisis ketentuan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini adalah yang pertama, anak diharapkan mampu mengetahui dan memahami apa saja ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan yang kedua, anak dapat memahami apa hikmah pelaksanaan ibadah haji bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Adapun bagian-bagian materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama, pengertian ibadah haji, yang kedua, hukum haji, yang ketiga, syarat dan rukun haji, yang keempat, jenis-jenis haji, dan yang kelima, keutamaan ibadah haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan secara istilah, haji itu adalah perjalanan yang disengaja untuk menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah di Baitullah, ibadah kepada Allah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun serta ketentuan-ketentuan yang telah disesuaikan dengan syariat Islam yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu yang dimaksud di sini adalah pada saat pelaksanaan ibadah haji itu tidak bisa dilaksanakan di sembarangan bulan. Namun ada ketentuannya, yaitu pada akhir bulan Syawal hingga awal bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu di dalam ibadah haji itu sendiri ada tata cara, ada syarat-syarat yang dilakukan agar hajinya dapat dilaksanakan atau dikategorikan bahwa telah selesai dalam melaksanakan ibadah haji.
seperti ada wukuf, ada sa'i, ada mabit, ada ketentuan-ketentuan yang lainnya. Adapun hukum dalam melaksanakan ibadah haji ini, hukumnya adalah wajib apabila mampu. Seperti halnya yang tertulis dalam surah Al-Imran ayat 97. Mampu di sini memiliki beberapa kategori, yaitu mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara kesehatan, dan mampu secara kebutuhan orang-orang yang akan ditinggalkan. Kewajiban melaksanakan ibadah haji itu adalah sekali seumur hidup. Jadi kalau kita dihukumi wajib melaksanakan ibadah haji itu adalah sekali seumur hidup. Sedangkan pelaksanaan ibadah haji setelah 1 kali, yang kedua kali, ketiga kali, atau seterusnya jika memiliki rezeki dan mampu, maka itu dihukumi dengan hukum sunnah sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Syarat haji terbagi menjadi 2, ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Syarat wajib di sini ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal atau berilmu, yang ketiga baligh sudah dewasa, yang keempat ada muhrimnya bagi perempuan, yang kelima adalah mampu. Nah, mampu di sini banyak, bukan hanya mampu secara finansial, namun mampu dari segi kesehatan, mampu dari segi fisik, dan mampu dari segi orang-orang yang akan ditinggalkan pada saat melaksanakan ibadah haji. Syarat yang kedua yaitu syarat sah. Syarat sah di sini ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh atau sudah dewasa, yang ketiga berakal atau memiliki ilmu, dan yang keempat merdeka. Syarat wajib adalah berarti orang yang memenuhi 5 ketentuan tadi maka wajib melaksanakan ibadah haji. Sedangkan syarat sah harus dipenuhi agar sahnya sebuah haji. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan agar haji tersebut sah. Ada 5 rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat syai, dan yang kelima adalah tahallul. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat melakukan ibadah haji yang ditandai dengan memakai pakaian ihram yang berwarna putih dengan membaca lafaz labbaika Allahumma hajjan. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah berkumpulnya di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Wukuf di padang Arafah ini adalah bentuk pengasingan diri dan mawas diri kita, karena pada saat hari kiamat nanti kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dengan posisi berlawanan arah jarum jam dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Tawaf terdiri dari 3. Yang pertama tawaf qudum pada saat pertama kali tiba di kota Mekah. Yang kedua tawaf ifadah dilakukan setelah melakukan kurban, dan yang ketiga adalah tawaf wada atau tawaf terakhir. Rukun haji yang keempat yaitu syai. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang diawali dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut yang ada di kepala, baik seluruh rambut maupun sebagian rambut minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan rukun haji yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini adalah berurutan dari yang awal hingga yang akhir. Berdasarkan waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, ibadah haji dikenal dengan 3 jenis, yaitu haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran. Haji tamattu artinya melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian berganti pakaian ihram lalu melakukan manasik haji. Sedangkan haji ifrad artinya melakukan ibadah haji terlebih dahulu baru kemudian melakukan umroh.
Yang ketiga, haji qiran, yaitu melakukan umroh dan ibadah haji dengan 1 kali pakaian ihram. Setiap amalan di dalam Islam itu memiliki banyak keistimewaan, tidak terkecuali ibadah haji. Begitu banyak keistimewaan ibadah haji, karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang cukup sulit untuk dilakukan karena adanya syarat dan ketentuan tentang kemampuan, apalagi posisi kita yang bertempat tinggal di Indonesia yang cukup jauh dengan Mekah. Nah, ada 4 keistimewaan utama dari ibadah haji itu sendiri. Yang pertama, ibadah haji merupakan amalan paling utama. Yang kedua, balasan dari orang yang melakukan ibadah haji adalah surga. Yang ketiga, pahala ibadah haji itu sama dengan pelaku jihad atau orang yang melakukan jihad. Dan yang keempat, ibadah haji merupakan penghapus dosa. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kita tarik kesimpulan bahwa haji adalah menyengaja melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah ke Baitullah dengan syarat dan ketentuan tertentu pada waktu tertentu. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. 1 kali wajib, selebihnya adalah sunnah. Ibadah haji dilakukan pada akhir bulan Syawal hingga awal bulan Zulhijjah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Ibadah haji merupakan ibadah yang penuh keistimewaan. Yang paling istimewa adalah imbalannya adalah surga. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi tentang hikmah ibadah haji bagi kehidupan, setelah tadi Ibu memberikan beberapa materi, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara individu. Tugasnya adalah evaluasi halaman 139 bagian A dengan bagian B. Silakan kalian tulis tangan di kertas double folio dan kalian foto, kemudian scan dan kirimkan kepada Ibu dalam bentuk file PDF ke dalam WA group paling lambat pada pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, demikianlah untuk materi hikmah ibadah haji dalam kehidupan pada pertemuan ini. Ibu berharap dengan belajar materi tentang haji, kita semua bersemangat, paling tidak menanamkan niat dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah haji. Umur yang masih muda tidak menjadi halangan kita untuk berniat melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji tadi, imbalannya adalah surga. Dan ibadah haji itu merupakan mimpi setiap seorang muslim. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.